Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang secara penampilan biasa saja, tapi entah kenapa, auranya bikin orang tertarik? Dia nggak pakai baju mahal, nggak juga super good looking, tapi tiap dia ngomong, semua orang suka dan nyaman untuk mendengarkannya. Nah, itu bukan keberuntungan. Banyak riset psikologi menunjukkan bahwa daya tarik itu lebih sering datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, yang kadang kita sendiri nggak sadar. Dan yang lebih menarik lagi, hal-hal kecil ini bisa dipelajari dan dipraktikkan siapapun. Bahkan mulai sekarang, kamu nggak butuh uang banyak, operasi plastik, atau harus jadi orang lain. Cukup dengan memperhatikan cara kamu bersikap, berbicara, dan membangun koneksi. Kamu bisa jadi pribadi yang menarik di mata siapapun. Jadi, kalau kamu ingin jadi magnet sosial tanpa harus pura-pura, tonton video ini sampai habis. 1. Kontak mata yang tepat. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang, lalu merasa nggak nyaman karena dia terus menatap matamu tanpa berkedip, atau sebaliknya, dia sama sekali nggak berani lihat ke arahmu, seolah kamu bukan lawan bicara, tapi tembok kosong? Nah, itulah pentingnya kontak mata yang tepat. Bukan terlalu menantang, tapi juga bukan menghindar, karena mata itu punya bahasa tersendiri. Tanpa kata-kata, tatapan bisa menunjukkan perhatian, ketertarikan, bahkan kejujuran. Penelitian psikologi sosial menyebutkan, kontak mata selama 3 hingga 5 detik saat berbicara cukup untuk membentuk rasa saling percaya. Lebih dari itu, bisa terasa mengintimidasi. Kurang dari itu, terkesan kamu nggak tertarik atau nggak percaya diri. Coba perhatikan orang-orang yang karismatik. Mereka jarang bicara buru-buru. Mereka menatap langsung ke lawan bicara dengan tatapan stabil dan rileks. Kontak mata yang tepat menunjukkan kamu hadir sepenuhnya, bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran untuk bicara. Dan itu bikin orang merasa dihargai. Bahkan dalam dunia profesional, kemampuan menjaga kontak mata sering diasosiasikan dengan kecerdasan, kepercayaan diri, dan kepemimpinan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi pewawancara kerja atau calon klien bisa langsung membaca kepribadianmu hanya lewat matamu. Namun hati-hati, kontak mata bukan berarti kamu harus terus menatap tanpa henti. Itu bisa terasa menyeramkan. Gunakan ritme, tatap mata lawan bicara saat mereka bicara, kemudian alihkan sejenak ke sisi lain, lalu kembali. Beri jeda yang alami, seolah kamu menikmati momen, bukan sedang menginterogasi. Kalau kamu bicara dengan lebih dari satu orang, tatap satu persatu dengan tempo. Jangan terpaku pada satu orang saja. Ini menunjukkan kamu menghargai semua audiens dan bukan hanya fokus pada satu titik. Dalam konteks romantis, kontak mata bahkan bisa menciptakan ikatan emosional. Sebuah eksperimen terkenal dari psikolog Arthur Aron membuktikan bahwa 2 orang asing bisa merasa jatuh cinta setelah saling menatap mata selama 4 menit tanpa bicara. Bukan karena sihir, tapi karena koneksi yang dibangun lewat mata. Lalu bagaimana dengan orang yang cenderung pemalu? Tenang, kontak mata bisa dilatih. Mulailah dari 1-2 detik. Lihat antara alis jika kamu belum siap menatap langsung ke mata. Sedikit demi sedikit, kamu akan terbiasa. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi niat untuk membangun koneksi yang lebih manusiawi. Kontak mata juga harus disesuaikan dengan konteks budaya. Di beberapa budaya, terlalu banyak menatap bisa dianggap tidak sopan. Tapi secara umum, dalam komunikasi modern, kontak mata adalah tanda perhatian, ketertarikan, dan rasa hormat. Dan yang paling penting, kontak mata bukan hanya tentang terlihat percaya diri, tapi tentang membuat orang lain merasa dilihat. Banyak orang merasa kesepian, bukan karena tidak ada yang mendengarkan, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihat mereka. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kontak mata adalah seni sederhana yang sering diabaikan, tapi justru dari sanalah rasa dihargai dan didengar bermula. Dengan hanya menatap seseorang secara tulus, kamu sedang berkata, "Aku hadir di sini bersamamu." Dalam dunia yang serba cepat, menatap mata seseorang adalah bentuk perhatian yang paling langka.
Sebuah hadiah kecil yang bisa meninggalkan kesan besar. Dan kamu punya kekuatan itu. Latih perlahan, nikmati prosesnya. Kamu nggak perlu jadi sempurna. Yang penting, jujur, sadar, dan mau terhubung dengan orang lain. Karena mata tak pernah berbohong. Mata adalah jendela hati. Dan lewat kontak mata yang tepat, kamu bukan cuma terlihat lebih menarik, tapi juga lebih manusia. 2. Tersenyum tulus. Tapi jangan dipaksakan. Senyum itu sederhana, tapi punya efek luar biasa. Satu senyuman bisa membuka percakapan, melembutkan suasana, dan bikin orang merasa diterima. Tapi, ada satu catatan penting. Senyum itu harus tulus. Bukan sekadar basa-basi atau dipaksakan. Karena, orang bisa membedakan mana senyum yang jujur, dan mana yang cuma formalitas. Dalam psikologi, ada istilah Duchenne smile. Ini adalah senyum yang melibatkan bukan cuma mulut, tapi juga otot di sekitar mata. Mata ikut menipit sedikit, ekspresinya lembut, dan kesannya hangat. Senyum seperti ini muncul saat kamu benar-benar merasa senang, nyaman, atau terhubung secara emosional. Bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa, dan bukan karena lagi ngonten doang. Sebaliknya, senyum yang dipaksakan biasanya hanya melibatkan mulut, pipinya naik, tapi matanya tetap dingin. Seperti senyum yang kamu lihat dari kasir di akhir shift malam, letih, dan ingin cepat pulang. Orang bisa merasakan perbedaan itu tanpa perlu belajar psikologi, karena secara naluriah, manusia peka terhadap sinyal keaslian. Senyum tulus memicu rasa nyaman, membuat lawan bicara lebih terbuka. Senyum yang tulus juga menular. Satu senyuman bisa mengubah mood ruangan. Bahkan, tubuh kita sendiri tahu perbedaannya. Senyum yang tulus melepaskan hormon bahagia, dopamin dan endorfin. Sementara senyum palsu tidak memberi efek yang sama. Dalam dunia sosial, senyum itu seperti pintu. Kalau kamu masuk ruangan dan tersenyum, orang akan lebih mudah menerima kehadiranmu. Tapi kalau kamu datar, kesan pertama bisa terasa kaku atau bahkan dingin. Namun, penting diingat, jangan tersenyum terus-menerus. Itu bisa terkesan aneh dan malah dianggap tidak tulus. Senyum bukan topeng yang dipakai setiap saat, tapi ekspresi yang muncul dari rasa nyaman. Ada waktunya kamu tidak perlu tersenyum saat sedang serius, saat mendengarkan cerita sedih, atau saat harus menunjukkan empati. Yang penting bukan banyaknya senyuman, tapi waktu dan ketulusan saat kamu melakukannya. Itulah yang membuat senyum kamu berarti. Kalau kamu termasuk orang yang canggung, jangan khawatir. Senyum tulus bisa dilatih. Mulailah dengan latihan sederhana. Bayangkan seseorang yang kamu sayangi, lalu senyum dengan memikirkan hal itu. Perhatikan bedanya. Senyum itu seperti jendela dari apa yang kamu rasakan. Kalau kamu damai, nyaman, dan tulus, senyumanmu akan memancarkan hal yang sama. Dan itu adalah daya tarik alami yang tidak bisa dibeli. Bahkan dalam komunikasi nonverbal, senyum punya kekuatan besar. Dalam hitungan detik, senyum bisa membuat seseorang merasa dihormati, dihargai, dan dianggap ada. Senyum juga membuat kamu terlihat lebih mudah, lebih ramah, dan lebih terbuka. Dan yang paling menarik, orang yang sering tersenyum tulus cenderung lebih disukai dalam pertemuan pertama. Itulah kenapa dalam 5 menit pertama kamu bertemu orang, senyuman bisa jadi pembuka segalanya. Dan kalau kamu tulus, mereka akan ingat kamu, bukan karena kamu keren, tapi karena kamu hangat. Renungan untukmu di poin 2 ini. Senyum bukan tentang bibir, tapi tentang perasaan. Senyum yang tulus berasal dari hati yang tenang, dan bisa menyentuh hati orang lain. Kamu nggak perlu senyum sepanjang waktu, tapi saat kamu memilih untuk tersenyum, pastikan itu keluar dari ketulusan. Itu jauh lebih kuat dari senyum palsu yang dipaksakan. Kadang, satu senyuman kecil
Cukup untuk menyelamatkan hari seseorang. Kamu nggak tahu, tapi senyumanmu bisa jadi penguat untuk orang lain. Jadi mulai sekarang, senyumlah. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin menghadirkan kehangatan bagi siapapun yang melihatmu. 3. Postur tubuh terbuka. Pernah nggak kamu ketemu orang yang belum bicara apa-apa, tapi kamu langsung merasa dia tertutup, dingin, atau nggak bersahabat? Padahal dia nggak bermaksud begitu, tapi postur tubuhnya yang mengirimkan sinyal berbeda. Dalam komunikasi, tubuh sering bicara lebih dulu, bahkan sebelum mulutmu membuka suara, dan tubuhmu bisa langsung menentukan apakah orang nyaman berada di dekatmu atau tidak. Postur tubuh terbuka artinya kamu tidak menyilangkan tangan, tidak membungkuk, tidak menunduk terlalu dalam, dan tidak menyembunyikan wajahmu. Sebaliknya, kamu berdiri atau duduk dengan bahu terbuka, dada tidak tertutup, kepala tegak, dan ekspresi wajah yang santai. Kamu terlihat siap untuk terhubung, bukan siap untuk bertahan. Sikap tubuh seperti ini menunjukkan bahwa kamu percaya diri, siap mendengar, dan tidak merasa terancam. Postur terbuka memberi sinyal bahwa kamu aman untuk didekati. Orang lain akan merasa lebih santai saat bicara denganmu, dan tanpa sadar, mereka lebih mudah percaya padamu. Sebaliknya, postur tubuh tertutup sering dikaitkan dengan rasa gugup, tidak percaya diri, atau bahkan sikap defensif. Orang akan ragu untuk memulai pembicaraan, dan suasana pun jadi canggung. Penting diingat, bukan soal berdiri tegak seperti patung, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu siap hadir dan bersikap terbuka secara mental dan emosional. Dalam banyak wawancara kerja, presentasi, atau bahkan saat kencan pertama, postur tubuh kamu bisa lebih menentukan daripada kata-kata yang kamu ucapkan. Karena tubuh nggak bisa bohong. Kalau kamu gugup, orang bisa lihat dari cara kamu berdiri. Kalau kamu cemas, bahumu akan naik, tanganmu akan gelisah, dan tatapanmu tak stabil. Tapi kabar baiknya, postur bisa dilatih. Mulailah dengan kesadaran sederhana. Saat kamu berbicara dengan seseorang, pastikan tanganmu tidak menyilang. Tarik bahumu sedikit ke belakang. Angkat dagu secukupnya. Lihat wajah lawan bicara. Bernafaslah perlahan. Kamu tidak sedang dipaksa tampil. Kamu hanya sedang menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk terhubung. Salah satu latihan terbaik adalah berdiri di depan cermin. Lalu perhatikan bagaimana kamu berdiri atau duduk. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku terlihat tertutup atau terbuka? Ulangi postur yang membuatmu terlihat lebih terbuka. Dalam dunia psikologi sosial, power pose adalah teknik terkenal, yaitu berdiri dalam posisi terbuka selama 2 menit. Tangan di pinggang, bahu terbuka, dan kaki sedikit terbuka. Ini terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan hormon stres. Namun ingat, postur terbuka bukan berarti kamu harus lebay. Bukan berdiri gagah-gagahan seperti superhero, tapi cukup santai dan menunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya. Orang lebih suka berada di dekat mereka yang sikap tubuhnya tenang dan terbuka. Kita semua mencari rasa aman dan kenyamanan dalam interaksi sosial, dan tubuh kita adalah bahasa pertama yang menjawab pertanyaan itu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Postur tubuh adalah cerminan dari apa yang kamu rasakan. Saat kamu terbuka, orang lain merasa lebih nyaman. Saat kamu tertutup, mereka ikut menarik diri. Bukan karena kamu jahat, tapi karena tubuhmu menyuruh mereka menjauh. Daya tarik seringkali bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari cara kamu berdiri di hadapan orang lain. Kamu bisa menyampaikan banyak hal tanpa harus berbicara sepatah kata pun. Latihlah tubuhmu untuk berbicara dengan jujur. Buka dirimu, buka bahumu, buka hatimu. Kamu akan kaget bagaimana sikap kecil itu bisa mengubah segalanya. Karena terkadang keterbukaan bukan dimulai dari pikiran, tapi dari postur tubuh yang mengatakan, "Aku di sini."
dan aku siap untuk terhubung. 4. Nada suara yang tenang dan jelas. Pernah nggak kamu ngobrol dengan seseorang, tapi kamu sulit fokus karena suaranya terlalu cepat, terlalu pelan, atau nadanya bikin kamu nggak nyaman? Nah, itulah pentingnya nada suara yang tenang dan jelas. Bukan hanya apa yang kamu katakan yang penting, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Nada suara adalah kunci untuk menarik perhatian dan membangun koneksi. Dalam komunikasi, suara membawa emosi. Suaramu bisa menunjukkan ketulusan, keraguan, rasa percaya diri, atau bahkan rasa gugup. Semuanya terdengar jelas, bahkan jika kamu tidak sadar. Nada suara yang terlalu tinggi bisa terdengar seperti kamu sedang panik, terlalu cepat, terkesan gugup dan terburu-buru. Terlalu pelan, orang jadi harus menebak-nebak maksudmu. Dan kalau monoton, orang langsung kehilangan ketertarikan untuk mendengarkan. Sebaliknya, nada suara yang tenang, stabil, dan jelas menunjukkan bahwa kamu menguasai situasi. Kamu tahu apa yang ingin kamu sampaikan, dan kamu tidak terburu-buru untuk mengesankan siapapun. Orang lebih cenderung mendengarkan dan mempercayai mereka yang berbicara dengan ritme seimbang. Nggak terburu-buru, tapi juga nggak lambat. Setiap kata terdengar seperti punya tempatnya sendiri. Ada ruang untuk jeda, ada ruang untuk bicara, dan inilah kuncinya. Jeda, berani berhenti sejenak saat berbicara, bisa membuat kata-katamu terasa lebih kuat. Jeda menunjukkan kamu percaya diri, dan kamu memberi ruang agar lawan bicaramu menangkap makna. Suara juga memengaruhi persepsi. Orang yang berbicara dengan suara tenang dan jelas sering dianggap lebih pintar, lebih kredibel, dan lebih bisa diandalkan. Meski kata-katanya sederhana, coba dengarkan pembicara hebat. Mereka tidak pernah tergesa-gesa. Setiap kata seperti dipilih dengan sadar. Itulah kekuatan suara yang terkontrol. Kalau kamu gugup saat bicara, kemungkinan besar suaramu akan naik, ritmemu jadi lebih cepat, dan napasmu mulai tidak teratur. Itu hal yang normal, tapi bisa diatasi dengan latihan. Mulailah dari hal kecil. Berlatih bicara di depan cermin. Rekam suaramu, dan dengarkan kembali. Dengarkan intonasi, volume, dan kejelasannya. Bernapaslah perlahan saat berbicara. Tarik napas sebelum kalimat baru. Beri jeda antar frasa. Ini akan membuat suaramu terdengar lebih mantap, dan kamu terdengar lebih percaya diri. Suara adalah instrumen alami kita. Kamu nggak perlu bersuara seperti pembawa berita. Yang penting adalah kejujuran dalam penyampaian, dan ritme yang tidak memaksa pendengar untuk mengejar. Jangan takut berbicara perlahan. Itu bukan tanda kamu lambat, tapi tanda kamu menghargai kata-katamu sendiri dan orang yang mendengarkanmu. Bahkan, dalam situasi tegang atau konflik, nada suara yang tenang bisa jadi alat peredam yang sangat efektif. Orang lebih mudah merespons dengan tenang jika kamu tidak menekan mereka dengan nada tinggi. Dalam dunia profesional, cara bicaramu bisa menentukan apakah kamu dipercaya atau tidak. Nada suara yang stabil dan jelas bisa membuka peluang, sementara nada suara yang ragu-ragu bisa menutup pintu sebelum kamu sempat menjelaskan apa-apa. Di dunia sosial pun begitu. Orang merasa nyaman dengan suara yang jujur dan lembut, tidak menggurui, tidak memaksa, tapi tetap tegas saat dibutuhkan. Ingat, kamu tidak hanya sedang berbicara, kamu sedang membangun kesan. Dan nada suaramu adalah ket pertama yang dilihat dan didengar orang. Renungan untukmu di poin 4 ini. Nada suara yang baik bukan soal seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu dipahami. Ketika kamu bicara dengan tenang dan jelas, orang lain akan merasa aman berada di dekatmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu punya kekuatan. Kalau kamu bisa mengontrol nada suaramu, kamu bisa mengontrol arah komunikasi, dan dari situlah kepercayaan dibangun. Bicara itu bukan soal cepat-cepat selesai, tapi soal menyampaikan makna dengan utuh. Dan untuk itu, kamu butuh ritme, butuh keberanian untuk berhenti,
dan membiarkan kata-katamu bekerja. Jadi, lain kali kamu bicara, jangan buru-buru. Tarik napas, tenangkan suara, dan biarkan suaramu memantulkan siapa dirimu sebenarnya. 5. Panggil nama lawan bicara. Bayangkan kamu lagi ngobrol, dan lawan bicaramu tiba-tiba menyebut namamu. Budi, menurut kamu gimana? Atau, makasih ya, Sari, udah bantuin. Rasanya beda, kan? Kamu merasa lebih dihargai, lebih diperhatikan, dan lebih nyambung secara emosional. Itulah kekuatan sederhana dari memanggil nama. Menurut studi psikologi komunikasi, nama adalah kata paling pribadi dan paling bermakna bagi seseorang. Mendengar nama sendiri bisa memicu respons positif dalam otak. Otak kita punya reaksi khusus terhadap nama sendiri, bahkan saat kita dikelilingi keramaian dan ada yang menyebut nama kita, secara refleks, kita langsung menoleh. Nama menciptakan koneksi, nama membuka kepercayaan, dan nama bisa bikin orang merasa, aku penting bagimu. Ketika kamu menyebut nama lawan bicara, kamu sedang bilang secara tidak langsung, aku benar-benar memperhatikanmu. Buatku, kamu bukan cuma orang asing. Ini berlaku di banyak konteks, saat ngobrol santai, saat bekerja, atau bahkan saat bernegosiasi. Contohnya begini, daripada bilang, maaf, bisa tolong sebentar. Coba katakan, maaf, Rina, boleh aku minta waktumu sebentar? Kesan yang muncul jadi lebih hangat, lebih personal, dan lebih sopan, karena ada sentuhan hubungan manusia di situ. Tapi jangan terlalu sering. Kalau dalam satu kalimat kamu menyebut nama 3 kali, itu malah terasa aneh dan bisa terkesan manipulatif. Gunakan dengan alami, secukupnya. Biasanya cukup di awal pembicaraan dan sesekali di tengah percakapan. Dalam dunia profesional, memanggil nama klien atau rekan kerja bisa memperkuat relasi. Orang akan lebih mudah mengingatmu dan lebih terbuka saat kamu bicara. Dalam dunia sosial, nama membuat interaksi jadi lebih akrab. Kamu nggak cuma Mas atau Mbak, tapi kamu tahu siapa dia, dan itu bikin kamu terlihat peduli. Di media sosial pun begitu. Saat kamu membalas komentar atau chat dengan menyebut nama, respon orang cenderung lebih positif karena mereka merasa dikenali. Tentu saja, jangan sampai salah sebut. Memanggil nama yang salah bisa jadi bumerang. Jadi pastikan kamu dengar baik-baik atau lihat nama dengan teliti kalau dalam bentuk tulisan. Kalau kamu pelupa, latih dirimu untuk mengingat nama orang baru. Ulangi namanya dalam hati. Gunakan dalam kalimat dan kaitkan dengan sesuatu yang mudah diingat. Misalnya, namanya Andi. Dia suka motor. Oke, Andi si anak motor. Simpel, tapi efektif. Panggil nama orang bukan hanya soal sopan santun, tapi soal koneksi emosional. Karena pada dasarnya, semua orang ingin merasa dikenali dan dihargai. Dan menyebut nama mereka adalah salah satu cara termudah, tapi paling dalam, untuk melakukannya. Renungan untukmu di poin 5 ini. Nama bukan sekadar identitas. Nama adalah jembatan, dan menyebut nama orang lain adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan perhatian. Dalam dunia yang serba cepat, di mana orang mudah merasa diabaikan, mendengar namanya disebut dengan tulus bisa jadi momen yang menghangatkan hati. Latih dirimu untuk mengingat dan menyebut nama orang lain, bukan karena basa-basi, tapi karena kamu sungguh ingin membangun hubungan yang lebih dalam. Dan itu selalu dimulai dari satu kata, namanya. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu memanggil nama orang lain dengan sopan dan tulus, karena mungkin saja itu satu-satunya momen hari itu di mana mereka merasa benar-benar dianggap ada. 6. Jadilah pendengar aktif. Dalam dunia yang sibuk seperti sekarang, semua orang ingin didengar, tapi hanya sedikit yang benar-benar mau mendengarkan.
Dan disitulah letak kekuatanmu. Menjadi pendengar aktif bukan sekadar diam saat orang bicara. Bukan juga hanya mengangguk atau mengatakan, tapi benar-benar hadir. Dan memberi ruang penuh untuk orang lain menyampaikan pikirannya. Kebanyakan orang mendengar bukan untuk memahami, tapi untuk membalas. Mereka menunggu giliran bicara, bukan untuk terhubung, tapi untuk menjawab. Itulah kenapa saat kamu menjadi pendengar yang benar-benar aktif, kamu langsung terlihat beda. Orang akan merasa nyaman karena mereka tahu kamu bukan hanya mendengar, tapi juga memahami. Pendengar aktif memperhatikan isi ucapan, nada suara, ekspresi wajah, bahkan jeda di antara kata-kata. Karena seringkali yang tidak diucapkan jauh lebih penting dari yang diucapkan. Tanda-tanda pendengar aktif itu jelas. Matanya fokus, tubuhnya menghadap lawan bicara, tidak menyela, dan sesekali memberikan tanggapan singkat. Lanjut. Aku ngerti. Terus gimana? Tanggapan itu kecil, tapi sangat berarti. Karena itu membuat lawan bicara merasa dihargai. Menjadi pendengar aktif juga berarti kamu nggak langsung menghakimi, nggak langsung kasih saran, tapi membiarkan orang menumpahkan isi kepalanya dulu. Kadang, seseorang cuma ingin didengar, bukan diceramahi, bukan disalahkan, bukan juga dipotong di tengah kalimat. Dan saat kamu menjadi orang yang mau mendengar sepenuh hati, itu terasa seperti pelukan, bukan fisik, tapi pelukan mental dan emosional. Kemampuan ini bisa membuat kamu jadi sosok yang disukai banyak orang. Bukan karena kamu pintar bicara, tapi karena kamu bikin orang lain merasa didengarkan. Dan itu jarang ditemukan di zaman sekarang. Pendengar aktif juga tahu kapan harus bicara. Dia sabar, dia memberi ruang, dan saat dia merespons, responnya punya bobot, karena dia sudah mendengarkan dengan penuh. Menjadi pendengar aktif adalah cara membangun kepercayaan. Orang jadi lebih terbuka padamu, lebih jujur, dan lebih respek dalam pertemanan, keluarga, hubungan cinta, bahkan dunia kerja. Pendengar aktif adalah fondasi komunikasi yang sehat. Kamu bisa menyelesaikan konflik tanpa perlu berteriak, karena kamu paham dulu sebelum ingin dipahami. Tapi, jadi pendengar aktif itu butuh latihan. Apalagi kalau kamu terbiasa jadi yang dominan dalam percakapan. Coba mulai dengan niat sederhana. Saat ada yang bicara, letakkan dulu ponselmu, tatap wajahnya, dengarkan, tanpa buru-buru menyiapkan balasan. Tahan dirimu dari memberi solusi langsung. Kadang, cukup dengan bilang, aku ngerti kok rasanya. Sudah lebih dari cukup. Dan jangan anggap remeh kekuatan ini. Bisa jadi, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan dia hari itu. Renungan untukmu di poin 6 ini. Didengar adalah kebutuhan emosional semua orang, dan kamu bisa jadi pemenuh kebutuhan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan telinga dan hati yang terbuka. Menjadi pendengar aktif tidak membuatmu lemah. Justru itu tanda kedewasaan dan empati yang mendalam. Karena mendengarkan adalah bentuk perhatian yang paling nyata. Orang mungkin lupa apa yang kamu ucapkan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat bicara denganmu. Apakah mereka merasa didengarkan atau diabaikan? Jadi mulai sekarang, saat seseorang bicara padamu, hadirlah sepenuhnya. Karena dunia ini butuh lebih banyak pendengar, bukan lebih banyak pembicara. 7. Gunakan gestur tangan saat bicara. Coba perhatikan orang-orang yang kalau bicara terlihat meyakinkan. Bukan hanya suaranya yang enak didengar, tapi tangan mereka juga ikut bicara. Itu bukan tanpa alasan. Gestur tangan adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal. Bahkan sebelum manusia bisa berbicara, tangan sudah digunakan untuk menyampaikan maksud. Dan sampai hari ini, tangan tetap jadi alat bantu komunikasi yang kuat. Saat kamu berbicara dan menggunakan tangan, pesanmu jadi lebih hidup.
Kata-katamu terasa lebih jelas, dan orang yang mendengar akan lebih mudah memahami apa yang kamu sampaikan. Penelitian dari berbagai ahli komunikasi menunjukkan orang yang menggunakan gestur tangan saat berbicara sering dianggap lebih meyakinkan, lebih percaya diri, dan lebih menyenangkan untuk didengarkan. Bukan berarti kamu harus menggerakkan tangan terus-menerus, tapi tahu kapan dan bagaimana menggunakannya untuk menegaskan atau memperjelas maksud. Misalnya, saat kamu bilang 3 hal penting, angkat 3 jari. Saat kamu menyebut besar, buka tanganmu lebar-lebar. Saat kamu bicara tentang naik atau turun, gerakan tanganmu naik atau turun perlahan. Gestur seperti itu tidak hanya memperjelas, tapi juga menciptakan visual dalam pikiran pendengarmu. Mereka bukan cuma mendengar, tapi juga melihat maknanya lewat gerakanmu. Orang yang mendengarkan akan lebih fokus, karena tubuhmu ikut aktif menyampaikan pesan. Gestur tangan juga membantu menciptakan ritme bicara, sehingga kamu terdengar lebih alami. Kamu jadi tidak terlalu kaku, tidak seperti robot, dan tidak seperti orang yang sekadar menghafal teks. Kamu terlihat hidup dan terhubung dengan apa yang kamu ucapkan. Yang menarik, menggunakan tangan saat bicara juga membantu otak berpikir lebih lancar. Karena saat tangan bergerak, otak kita terbantu untuk merangkai kalimat dengan lebih tertata. Jadi bukan cuma bermanfaat bagi orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, gestur tangan yang berlebihan justru bisa mengganggu. Kalau setiap kata diiringi gerakan dramatis, pendengar akan kehilangan fokus. Bisa jadi malah terlihat tidak natural atau terlalu dibuat-buat. Gunakan gestur secukupnya. Biarkan mengalir mengikuti emosi dan maksud pembicaraan. Bukan gerakan yang dihafalkan, tapi gerakan yang muncul dari keterlibatan emosionalmu. Jika kamu belum terbiasa, latihlah di depan cermin. Perhatikan bagaimana tanganmu bergerak saat berbicara, atau rekam videomu sendiri. Lihat kapan gerakanmu mendukung kata-kata, dan kapan malah mengganggu. Kunci utamanya adalah kesadaran dan keseimbangan. Tanganmu adalah pendukung, bukan bintang utama. Dalam presentasi, wawancara, diskusi, atau bahkan saat ngobrol santai, gestur tangan bisa membuat kamu terlihat lebih hidup, lebih ekspresif, dan lebih menarik. Kamu tidak harus jadi orang yang banyak gaya, tapi cukup jadi orang yang tahu bahwa tubuhmu ikut berbicara, dan tanganmu bisa memperkuat pesan yang kamu sampaikan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Tangan adalah alat komunikasi yang tak bersuara, tapi dampaknya bisa begitu terasa. Saat kamu menggunakannya dengan tepat, pesanmu jadi lebih kuat dan mengena. Orang lebih tertarik mendengar pembicara yang ekspresif, karena mereka tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Dan itu menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih dalam. Jangan takut menggerakkan tangan saat bicara, karena itu bukan hal yang aneh. Itu tanda bahwa kamu benar-benar terlibat dalam apa yang sedang kamu sampaikan. Jadi, mulai sekarang, biarkan tanganmu ikut bicara, karena saat kata-kata dan gerakan berjalan seirama, kamu akan jadi pribadi yang jauh lebih menarik. 8. Perhatikan aroma tubuh. Kamu mungkin sudah berpakaian rapi, kamu sudah menjaga cara bicara, tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan, aroma tubuh. Tanpa sadar, aroma tubuh bisa langsung membentuk kesan pertama. Dalam waktu kurang dari 5 detik, orang bisa merasa nyaman atau ingin menjauh. Penciuman adalah indera paling kuat, yang terhubung langsung dengan emosi dan ingatan. Satu aroma bisa mengingatkan seseorang pada kenangan, pada rasa nyaman, atau justru pada ketidaknyamanan. Makanya, menjaga aroma tubuh bukan cuma soal penampilan, tapi soal menghargai ruang sosial bersama orang lain. Aroma tubuh yang segar bisa membuat kamu terlihat bersih, terawat, dan lebih menyenangkan untuk didekati. Sebaliknya, aroma tubuh yang tidak enak
bisa membuat semua upaya baikmu jadi sia-sia. Orang mungkin tidak akan bicara langsung, tapi mereka bisa menjauh pelan-pelan. Mereka bisa menolak pertemuan berikutnya tanpa pernah bilang alasannya. Dan kamu mungkin tidak pernah tahu kenapa. Itulah kenapa menjaga aroma tubuh adalah bentuk kepedulian. Kamu peduli pada dirimu sendiri dan juga pada kenyamanan orang di sekitarmu. Langkah pertama dimulai dari hal sederhana, mandi secara rutin, terutama setelah beraktivitas berat atau sebelum menghadiri acara penting. Gunakan sabun yang bersih dan tidak menyengat. Keringkan tubuh dengan baik. Pastikan area-area seperti ketiak, leher, dan kaki terjaga dari bau tidak sedap. Selain itu, perhatikan juga pakaian yang kamu kenakan. Baju bersih belum tentu wangi kalau sudah lama disimpan di lemari tanpa ventilasi. Setrika ringan atau semprot pewangi bisa membantu. Gunakan deodoran jika dibutuhkan, terutama untuk kamu yang mudah berkeringat. Pilih yang cocok dengan kulitmu. Jangan hanya pilih karena merek, tapi pilih karena efeknya memang membuatmu nyaman dan percaya diri. Boleh juga memakai parfum, asal tidak berlebihan. Cukup 1 atau 2 semprot. Fokus di titik-titik nadi seperti leher atau pergelangan tangan. Parfum yang terlalu tajam bisa bikin orang pusing. Jadi jangan sampai kamu berpikir, semakin banyak semprot, semakin wangi. Yang ada, orang malah menjaga jarak. Pilih aroma yang mencerminkan kepribadianmu. Aroma segar untuk kesan aktif dan bersih. Aroma lembut untuk kesan kalem dan hangat. Aroma kayu atau rempah untuk kesan dewasa dan tenang. Kalau kamu ragu, mintalah pendapat orang dekat atau coba semprotkan sedikit di toko. Biarkan beberapa menit, lalu rasakan aromanya di kulitmu sendiri. Dan jangan lupa, aroma tubuh juga bisa dipengaruhi dari dalam. Pola makan, kebersihan gigi, dan konsumsi air putih juga punya peran besar. Orang yang jarang minum air atau makan makanan tinggi lemak dan bawang lebih rentan punya aroma tubuh yang kurang sedap. Jadi, menjaga aroma tubuh bukan hanya soal sabun dan parfum, tapi juga soal gaya hidup yang bersih dan sehat. Aroma tubuh adalah detail kecil, tapi dampaknya sangat besar. Bisa memperkuat kesan pertama, atau bisa merusaknya dalam hitungan detik. Kamu nggak perlu selalu wangi seperti toko parfum, tapi pastikan kamu tidak menjadi alasan orang ingin buru-buru pergi. Renungan untukmu di poin 8 ini. Wangi tubuh bukan soal kemewahan, tapi soal perhatian pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Aroma tubuh yang segar bukan hanya menyenangkan, tapi juga mencerminkan kepribadian yang terawat. Kamu bisa tampil sederhana, tapi kalau aromamu enak, orang tetap merasa nyaman berada di dekatmu. Itu lebih penting dari penampilan yang mahal tapi membuat risih. Jaga kebersihan, rawat dirimu, dan pilih aroma yang pas. Bukan untuk orang lain saja, tapi untuk kenyamananmu sendiri. Karena wangi adalah bentuk kepercayaan diri tanpa kata. Dan ingat, orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana rasanya saat berada dekat denganmu. 9. Tunjukkan ketulusan saat memberi pujian. Semua orang suka dipuji, tapi hanya sedikit orang yang bisa memberi pujian yang tulus dan terasa hangat di hati. Pujian bukan soal kata-kata indah, bukan soal basa-basi sosial. Pujian yang benar-benar menyentuh selalu lahir dari ketulusan. Kalau kamu bilang, "Keren ya kamu hari ini," tapi nadamu datar, matamu kosong, dan kamu bahkan gak benar-benar melihat orang itu, pujianmu akan terasa hambar. Orang mungkin tersenyum, tapi dalam hati mereka tahu kamu tidak benar-benar peduli, dan itu menyisakan kesan yang aneh. Tapi beda kalau kamu memberi pujian dengan rasa. Kamu melihat orang itu, kamu benar-benar memperhatikan, dan kamu menyampaikan kekagumanmu dengan jujur dan penuh hormat. Contohnya, "Aku suka cara kamu menjelaskan barusan. Tenang, rapi, dan gampang dipahami."
Pujian seperti itu terasa nyata dan seringkali membekas lebih lama daripada sekadar hebat. Dalam psikologi sosial, pujian yang tulus bisa membangun koneksi yang kuat, bahkan lebih kuat dari sekadar obrolan panjang, karena pujian adalah pengakuan, dan manusia butuh pengakuan. Saat kamu memuji seseorang dengan jujur, kamu sedang berkata, "Aku lihat usahamu. Aku menghargai apa yang kamu lakukan." Dan itu, bagi banyak orang, lebih berharga daripada hadiah. Namun hati-hati, pujian yang berlebihan, terlalu sering, atau tidak relevan dengan situasi, bisa terkesan manipulatif. Kalau kamu terus-menerus memuji, tanpa alasan yang jelas, orang akan curiga, ini orang beneran kagum, atau lagi cari muka. Jadi, pastikan pujianmu datang dari pengamatan. Perhatikan hal kecil yang layak dihargai. Pujian itu nggak harus soal penampilan, bisa juga soal sikap, ketekunan, atau kebaikan hati. Contohnya, "Aku salut kamu tetap sabar, walau tadi situasinya nggak enak." Atau, "Kamu selalu ingat detail kecil, itu bikin aku ngerasa dihargai." Itu adalah bentuk pujian yang jarang diberikan, tapi dampaknya sangat dalam, karena tidak semua orang melihat hal-hal yang kelihatan biasa itu sebagai sesuatu yang pantas dipuji. Ketika kamu bisa melihat kebaikan kecil dan menyampaikannya dengan jujur, kamu sedang jadi pribadi yang peka dan hangat bagi orang lain. Ketulusan itu bisa dirasakan dari nada suara, tatapan mata, dan cara kamu menyampaikan. Makanya, jangan buru-buru saat memberi pujian. Berhenti sejenak, rasakan niatmu, lalu sampaikan dengan tenang. Dan yang penting, jangan harap pujianmu dibalas balik. Pujian yang tulus tidak mengharapkan imbalan. Kalau kamu berharap dipuji balik, itu bukan ketulusan, itu transaksi. Saat kamu tulus, orang akan menangkap energi positif dari dirimu, dan mereka akan mengingatmu, bukan sebagai orang yang pintar bicara, tapi sebagai orang yang tahu cara menghargai. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pujian yang paling berarti, bukan yang paling indah kata-katanya, tapi yang paling dalam niatnya, tulus, sederhana, dan dari hati. Kamu nggak perlu pujian mewah, cukup perhatikan kebaikan kecil orang lain, dan sampaikan dengan rasa hormat. Itu sudah sangat berarti bagi mereka. Memberi pujian adalah bentuk menghargai usaha orang lain. Dan saat kamu melakukannya dengan tulus, kamu sedang menyebarkan energi positif yang bisa menguatkan orang di sekitarmu. Jadi, mulai sekarang, jangan pelit memuji, tapi pastikan setiap pujian yang kamu ucapkan benar-benar lahir dari ketulusan. 10. Berani jadi diri sendiri. Dalam dunia yang terus menuntut kita untuk berubah, menyesuaikan, dan mengikuti standar orang lain, berani jadi diri sendiri justru jadi langkah yang paling sulit. Banyak orang berpura-pura demi diterima, berpakaian seperti orang lain, berbicara seperti orang lain, berusaha tampil sempurna karena takut dikira nggak layak. Tapi sayangnya, semakin kamu berusaha jadi orang lain, semakin kamu kehilangan cahaya aslimu, dan orang bisa merasakannya. Ketika kamu tidak menjadi dirimu sendiri, orang akan sulit merasa terhubung, karena mereka tidak benar-benar tahu siapa yang sedang bicara dengan mereka. Sebaliknya, saat kamu berani tampil dengan keunikanmu sendiri, orang akan melihat keaslian, dan itu lebih menarik daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Keaslian itu magnet. Orang menyukai mereka yang jujur apa adanya, yang tidak pura-pura, yang tidak malu dengan keunikan dirinya. Kamu nggak harus sempurna, nggak harus pintar di semua hal, nggak harus selalu tahu cara bersikap. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Berani jadi diri sendiri berarti kamu tidak takut terlihat beda. Kamu tidak takut ditolak oleh orang yang tidak cocok denganmu. Dan kamu tahu,
Orang yang tepat akan menghargai kejujuranmu. Dalam komunikasi, keaslian membuat kamu terlihat lebih manusiawi. Kamu jadi lebih mudah didekati karena kamu tidak sedang bermain peran. Kamu tidak sedang menampilkan versi palsu hanya demi disukai. Kamu hadir apa adanya, dan itu menciptakan rasa aman di hati orang lain. Banyak orang berpikir, agar disukai, kita harus menyembunyikan kekurangan. Padahal, kerentanan justru membuat kita terlihat lebih nyata. Kita semua punya sisi yang tidak sempurna, dan saat kamu tidak menyembunyikannya, kamu memberi izin pada orang lain untuk juga jadi versi asli dari dirinya. Berani jadi diri sendiri juga artinya kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu nilai-nilai yang kamu pegang, dan kamu tidak mudah goyah hanya karena tekanan sekitar. Kamu tidak akan berubah hanya demi cocok dengan ekspektasi orang lain, tapi kamu tetap terbuka untuk berkembang tanpa mengorbankan jati dirimu. Kamu bisa belajar banyak hal baru, kamu bisa menerima masukan, tapi kamu tetap tahu batas mana yang tidak perlu kamu lewati hanya demi validasi. Karena pada akhirnya, yang paling membuat orang tertarik padamu bukan topeng yang kamu pakai, tapi bagaimana kamu berdiri nyaman dalam kulitmu sendiri. Saat kamu berani jadi diri sendiri, kamu menarik orang yang benar-benar cocok denganmu, bukan yang hanya tertarik pada topengmu, tapi pada jati dirimu yang sebenarnya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Menjadi diri sendiri bukan berarti keras kepala, tapi keberanian untuk hidup dengan jujur. Kamu tidak akan cocok untuk semua orang, dan itu bukan sebuah kegagalan. Saat kamu hidup apa adanya, kamu akan menarik orang yang mencintaimu tanpa syarat, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Jangan tukar keaslianmu demi diterima sesaat, karena yang benar-benar bertahan hanya hubungan yang lahir dari kejujuran, bukan dari kepura-puraan. Jadi mulai hari ini, berhenti menyembunyikan siapa dirimu, karena kamu cukup dan kamu pantas disukai sebagai dirimu sendiri. Nah, itu dia 10 hal kecil yang bisa bikin kamu terlihat jauh lebih menarik secara psikologis. Ingat, daya tarik bukan tentang sempurna, tapi tentang jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Orang lebih menghargai yang jujur, yang nyaman dengan dirinya sendiri, dan yang bisa membuat orang lain merasa dihargai. Kalau kamu suka konten psikologi ringan dan bermanfaat kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe, karena aku akan upload video baru setiap hari, khusus buat kamu yang ingin upgrade diri pelan-pelan tapi pasti. Dan komen juga di bawah, poin mana yang paling ingin kamu coba, atau mungkin kamu udah sering lakukan tanpa sadar.